Bismillahirrahmanirrahim. Kalamun qadimul la yumallu sama'u tanazzaha qawli wa fi'li wa niyati. Kalamun qadimul la yumallu sama'u tanazzaha qawli wa fi'li wa niyati. Bi astaghfi min kulli da'in wa nuru dalilur li qalbi rajali wa irati. Bi astaghfi min kulli da'in wa nuru dalilur li qalbi rajali wa irati. Faya Rabbi matili bisirri hurufihi wa nawwir bi qalbi wa sam'i wa muqallati. Faya Rabbi matili bisirri hurufihi wa nawwir bi qalbi wa sam'i wa muqallati. Nawaitu ta'alluma lillahi syariati wa lillahi salatil zari lillahi ta'ala. Niate sun bibinau amurep urep agama amilangi kebodohan karena Allah Ta'ala. Hasil Fidawi Agustin Almira Sisti Ramadhani Anissa Febrianti Bakti Salsabila Diva Hajar Maulida Valentina Devi Vina Zahra Maulidia Lazwardi Haniatur Rashidah Ismawati Putri Effendi Izak Malia Kesya Putri Anggraini hadir semua sudah standar. Bagaimana kabarnya semuanya? Alhamdulillah baik. Tahu nggak sekarang pelajaran apa? Tahu. Ada. Tahu materinya belum? Belum. Nah, kamu lakukan ya. Sekarang materinya yaitu adab terhadap orang tua dan guru. Insya Allah sudah tahu semua ya bagaimana cara kita beradab ke orang tua dan guru. Sudah tahu kan? Sudah. Sudah diterapkan? Sudah. Insya Allah sudah tahu semua ya bagaimana cara kita beradab, entah itu ke orang tua dan juga guru. Tahu kan perbedaan antara orang tua dan guru? Coba jelaskan. Orang tua yang menjaga kita. Kalau guru? Ada yang menjaga kita. Ya, insya Allah
mendidik dan mengasuh ketika berada di rumah atau pada waktu atau jam-jam di luar sekolah. Dan sedangkan guru adalah orang tua kita ketika kita di sekolah. Selama berada di sekolah, dan guru adalah mendidik di lingkungan sekolah masyarakat, baik sewaktu dalam kelas maupun di luar kelas. Alhamdulillah sudah tahu semua ya perbedaannya. Lanjut ke materi cara adab terhadap kedua orang tua, yaitu 1. Mencintai dan sayang kepada orang tua. Apakah kalian sayang dan cinta ke orang tuanya? Ya. Dan yang kedua, menaati keduanya, yaitu menaati perintah kedua orang tua. Semua apa yang dilakukan sama orang tua kita harus mentaati, kecuali orang tua menyuruh berbuat maksiat, jadi kalian tidak apa-apa menolaknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Kemudian hanya kepada kaulah kembalimu, maka aku beritahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. 3. Menanggung dan menafkahi orang tua. Dan yang keempat, menjaga perasaan keduanya dan berusaha membuat ridho orang tuanya dengan perbuatan dan ucapan. Seorang muslim juga harus menjauhi ucapan dan tindakan yang menyakitkan hati orang tuanya, meskipun itu sepele. Seperti berkata, itu nggak boleh, maka jangan dilakukan ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan yang artinya, jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Dan yang kelima, tidak memanggil orang tua dengan namanya. Pasti sering ya manggil namanya orang tua. Sering kan? Misalkan kayak si A, ini apa namanya, manggil nama orang tuanya, itu nggak boleh. Dan yang keenam, tidak duduk ketika keduanya berdiri dan tidak mendahuluinya dalam berjalan. Tidaklah termasuk adab yang baik kepada kedua orang tua jika seorang anak duduk sedangkan ibu bapaknya berdiri, atau meluruskan kedua kakinya sedangkan keduanya duduk di hadapannya. Bahkan hendaknya ia memiliki adab yang baik di hadapannya dan merendahkan diri kepada keduanya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan hendaklah tidak mengutamakan istri dan anak daripada kedua orang tua. Wahai Tuhanku, Hal ini berdasarkan hadis yang menyebutkan tentang tiga orang Bani Israel yang berjalan-jalan di gurun. Lalu mereka terpaksa bermalam di gua, dan ketika mereka masuk ke dalamnya, tiba-tiba ada sebuah batu besar yang jatuh dari atas gunung sehingga menutupi pintu gua itu. Lalu mereka berusaha menyingkirkan batu tersebut, tetapi mereka tidak bisa. Maka akhirnya mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menyebutkan amal soleh yang pernah mereka lakukan. Salah seorang di antara mereka berkata, "Ya Allah, saya memiliki kedua orang tua yang sudah lanjut usia, dan saya biasanya tidak memberi minuman
pada keluarga dan juga harta yang saya miliki sebelum keduanya. Suatu hari, saya pernah pergi jauh untuk mencari sesuatu, sehingga saya tidak pulang kecuali keduanya tidur. Maka saya perahkan susu untuk keduanya. Namun saya mendapatkan keduanya telah tidur, dan saya tidak suka memberi minum sebelum keduanya, baik itu keluarga maupun harta. Aku menunggu sedangkan gelas masih berada di tanganku, karena menunggu keduanya bangun sehingga terbit fajar. Keduanya pun bangun lalu meminum susu itu. Ya Allah, jika yang aku lakukan ini karena mengharapkan wajah-Mu, maka hilangkanlah derita yang menimpa kami karena batu ini. Yang lain juga menyebut amal soleh mereka yang ikhlas yang pernah mereka lakukan, sehingga batu besar itu pun bergeser dan mereka dapat keluar. Dan yang kedelapan, mendoakan keduanya, baik mereka masih hidup atau sudah wafat. Demikianlah seharusnya sikap yang seharusnya tidak dilakukan seorang muslim terhadap kedua orang tuanya, yakni banyak mendoakan kedua orang tuanya, dan itulah akhlak para nabi. Mereka berbakti kepada kedua orang tua dan mendoakan kebaikan kepada mereka. Nabi Nuh alaihissalam pernah berdoa untuk orang tuanya yang sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran surah Nuh 28, yaitu, "Ya Tuhanku, ampunilah aku, ibu bapakku, orang yang masuk ke rumahku dengan beriman, dan semua orang yang beriman, baik laki-laki dan juga perempuan. Dan janganlah engkau tambahkan lagi orang-orang yang zalim itu selain kebinasaan." 9. Berbuat baik kepada kawan-kawan orang tua setelah orang tua wafat. Dari Abdullah bin Dinar dari Abdullah bin Umar, bahwa seseorang dari kalangan Arab Badui pernah ditemuinya di jalan menuju Mekah. Lalu Abdullah mengucapkan salam kepadanya dan menaikkan ke atas keledai yang ditungganginya dan memberikan sorban yang dipakainya kepada Arab Badui tersebut. Abdullah bin Dinar berkata, "Kami pun berkata, semoga Allah memperbaikimu. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang Arab Badui. Mereka biasanya puas dengan perkara sedikit." Lalu Abdullah berkata, "Sesungguhnya bapak orang ini adalah teman Umar bin Khattab, dan sesungguhnya aku mendengar Rasulullah SAW bersabda," dan yang artinya, sesungguhnya berbakti yang paling baik adalah ketika seorang anak menyambung hubungan dengan kawan-kawan bapaknya. Riwayat Muslim. Dan yang ke-10, tidak mencaci kedua orang tua. Jadi gak boleh ya kita mencaci maki sama orang tua. Karena di sini Rasulullah SAW bersabda, termasuk dosa besar adalah seorang yang mencaci maki orang tuanya. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apa ada orang yang mencaci maki orang tuanya?" Beliau menjawab, "Ada. Dia mencaci maki ayah orang lain, kemudian orang tersebut membalas mencaci maki orang tuanya. Dia mencaci maki ibu orang lain, lalu orang itu membalas mencaci ibunya." 11. Tidak merasakan suaranya lebih keras melebihi suara kedua orang tua. Jadi kita kalau misalkan kita berbicara dengan orang tua, jadi suara kita tuh kecilin, jangan melebihi, jangan suaranya tuh dikerasin lebih keras dari orang tua. Dan yang ke-12, menjawab
menjawab panggilan mereka dengan jawaban yang lunak seperti siap, baiklah, bukan gak mau gitu, nggak boleh jadinya ya, harus baiklah gitu ya. Dan yang ke-13, bersikaplah rendah hati dan lemah lembut kepada kedua orang tuanya, seperti melayani mereka menyuapi makanan dengan tangannya bila keduanya tidak mampu, dan mengutamakan keduanya di atas diri dan anak-anaknya. Dan yang ke-14, tidak mengungkit-ungkit kebaikanmu kepada keduanya maupun pelaksanaan perintah yang dilakukan olehnya. Dan yang ke-15, janganlah memandang kedua orang tua dengan pandangan sinis dan bermuka cemberut pada keduanya. Jadi kita tuh kalau mandang orang tua itu jangan cemberut terus, harus senyum gitu ya. Dan selanjutnya yaitu adab kepada guru. Adab terhadap guru ya, yaitu 1, menghormati dan menghargai. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah SAW, bukan dari golongan kami mereka yang tidak menghormati yang tua, tidak menyayangi yang kecil, dan tidak mengetahui hak orang lain. Dan yang kedua, tidak mencari-cari kelemahan dan juga kesalahan. Dan yang ketiga, tidak membicarakan dengan yang tidak disenangi atau gibah, bahkan membelanya ketika digibah oleh orang lain. Jadi gak boleh ya gurunya digibahin. Dan yang keempat, mendoakan dari kejauhan, semoga diberi pahala atas ilmu yang sudah diajarkan ke kita, dan juga memohon ampunan untuk guru dan kesejahteraan untuk guru. Dan yang kelima, mengambil manfaat dari kebaikan sang guru dan tidak mencontohnya andai kata ia melakukan kehilafan. Dan yang keenam, menisbatkan ilmu yang diajarkan kepadanya, karena hal itu mengangkat kedudukannya di mata manusia. Yang ketujuh, menjaga adab berbicara saat berbincang dengan guru. Dan yang kedelapan, taat kepada guru kita dalam semua perkara kecuali perkara yang maksiat kepada Allah. Sama ya kayak yang tadi yang diterangkan, adab kepada orang tua. Jadi semuanya itu taat gitu. Tapi kecuali kalau gurunya memerintah kita ke dalam maksiat atau ke jalan yang sesat, kita tidak apa-apa menolaknya gitu. 9, meminta izin kepada guru kita untuk bertanya atau pergi dari majelis. Dan yang ke-10, memberi perhatian besar dalam pelajaran guru. Jadi mengajar guru ini kesimpulan adab terhadap orang tua dan senantiasa juga guru. dalam keadaan tenang, Insya Allah rendah paham hati, ya. Adab di hadapan sini guru dan rendah adalah hati, kebiasaan kita maka setiap ilmunya hari. akan mudah masuk di dalam murid. Ustazah bukan cuma sekadar ngajar dan juga memberi materi tentang adab terhadap orang tua dan juga guru. Dan juga bukan sekedar ustazah menerangkan. Mungkin dari sebagian atau dari kalian ada yang belum tahu ya bagaimana adab terhadap orang tua dan juga guru. Jangan cuma mendengarkan penjelasan dari ustazah, justru diterapkan di mana-mana. Kalian terapkan adab tersebut, terutama terhadap orang tua kita dan juga guru kita. Tidak mencaci maki kedua orang tua dan juga berbuat baik kepada kawan-kawan orang tua setelah orang tua telah wafat dan sebagainya, yang sudah diterangkan tadi, seperti yang sudah diterangkan tadi. Dan juga ada pun seorang guru dengan peran yang sangat besar dalam kehidupan kita, maka guru wajib itu yang dinamanya dihormati oleh kita.
Dalam Islam pun ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam bersikap selaku murid terhadap gurunya, yaitu diantaranya adalah menghormati dan menghargai, tidak mencari-cari kelemahan dan kesalahan guru tersebut, tidak membicarakannya pada hal-hal yang tidak disenangi atau bisa dikatakan ghibah. Jadi, ini kesimpulan adab terhadap orang tua dan juga guru. Insya Allah paham ya, adab di sini adalah kebiasaan kita setiap hari. Ustazah bukan cuma sekadar ngajar dan juga memberi materi tentang adab terhadap orang tua dan juga guru. Dan juga bukan sekedar ustazah menerangkan. Mungkin dari sebagian atau dari kalian ada yang belum tahu ya bagaimana adab terhadap orang tua dan juga guru. Jangan cuma mendengarkan penjelasan dari ustazah, justru diterapkan di mana-mana. Kalian terapkan adab tersebut, terutama terhadap orang tua kita dan juga guru kita. Ya, penjelasan dari ustazah semoga bermanfaat. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi usri illa alladziina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Rabbana bima lamtana rabbi alimna tadiyan fauna rabbi fakina wa fakialana wa qarabati lana fidinina Rabbana fana bima lamtana rabbi alimna tadiyan fauna rabbi fakina wa fakialana wa qarabati lana fidinina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.